Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki Minggu Palma. Bersama-sama kita akan mengenang peristiwa ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan oleh orang banyak. Perayaan ini ditujukan untuk memperingati sengsara Kristus. Yesus naik ke atas keledai dan berjalan menuju ke Yerusalem. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang berjalan di depan dan di belakangnya. Mari kita ikut menyambutnya. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita sambut dengan Kidung Jemaat 162 bait yang pertama. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama berhimpun dan menyanyikan syukur dari Kidung Jemaat 161 bait 1, 3 dan 5. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami kerap membuat kami tidak mampu berkiblat kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau memberi perintah, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami, ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya, namun kami sering menolak sesama. Engkau mengampuni kami, namun kami sering mendendam. Engkau mengasihi kami dengan tulus, namun kasih kami kepada sesama kadang semu dan bersyarat. Ampunilah kami, ya Tuhan. Engkau mempedulikan mereka yang tersisih, yang miskin dan lapar. Namun kami sering merendahkan mereka. Engkau berjuang bagi mereka, tetapi kami berjuang hanya untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami, ya Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pengakuan dosa dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama. Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 183 bait yang pertama dan yang kedua. Menjulang nyata atas bukit Karmel. Memancarkan sinar bumi.
Kami bersyukur Tuhan pada saat ini karena Engkau telah memanggil kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Untuk itu berbicaralah, kami semuanya siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengar sabda Allah yang terambil dari kitab Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian sabda Allah. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabar? Tetap semangat? Rasanya begitu lama kita tidak berjumpa. Sudah 2 kali kita tidak berjumpa di mimbar. 2 minggu ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebab sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai berkembangnya virus corona. Dengan cara tidak mengadakan kegiatan bersama yang dapat memuluskan berkembangnya virus corona, termasuk ibadah minggu. Saudara yang terkasih, sampai hari ini wabah virus corona belum berakhir. Tidak sedikit korban berjatuhan, meninggal dunia oleh ganasnya serangan virus corona ini. Untuk itu, sekali lagi saya mengingatkan pada seluruh jemaat, ikuti instruksi pemerintah dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan, hindari kontak fisik, menjaga jarak dan sebagainya. Alkisah
dalam menghadapi wabah virus corona ini ada sepenggal kisah. Ada seorang pemuda yang merasa imannya begitu kuat. Ketika disarankan oleh teman-temannya, "Mas, tolong pakai hand sanitizer ya, cuci tangan agar kita betul-betul bisa bersih, tidak mudah terkena virus." Apa dia bilang? Dia mengatakan, nggak perlu, kan ada Tuhan, kita kan anak Tuhan, Tuhan pasti menjaganya. Saudara yang terkasih, itu kata pemuda. Ada lagi yang bilang lagi, "Mas, mbok ya jangan kumpul-kumpul dulu." Dia jawab, "Nggak apa-apa, takut amat sih, kan ada Tuhan, kita kan dilindungi oleh Dia." Lagi, "Mas, mbok jangan salaman dulu, jangan takut, kita ini kan kepunyaan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari virus corona saat ini." Kita tahu virus corona itu punya mata. Dia hanya menyerang orang-orang yang jauh dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Dia akan buta melihat kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, singkat cerita, pemuda ini hidup seenaknya saja di mana-mana, padahal banyak yang disiplin mengikuti program pemerintah. Singkat cerita, pemuda ini badannya semakin panas, semakin sesak, dan ternyata betul dia kena virus corona. Pada saat itu dia protes kepada Tuhan. "Tuhan, kenapa Engkau tidak melindungi aku?" Tuhan menjawab, "Sudah, kukirim pengetahuan untuk menjaga dirimu, tetapi tidak engkau hiraukan." Saudara yang terkasih, cerita ini adalah contoh gambaran kesombongan seseorang dalam kehidupan yang menghantarkan dirinya menuju kematian. Dia merasa hebat, dia merasa punya iman, dia sombong rohani. Akhirnya menimpa dirinya sendiri. Dia menjadi korban virus corona. Injil pagi ini mengajarkan kepada kita untuk rendah hati. Anak Tuhan tidak boleh sombong, tetapi harus rendah hati. Dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana harus bersikap rendah hati. Dalam Minggu Palma ini kita boleh melihat contoh bagaimana Tuhan Yesus bersikap rendah hati. Ada dua hal yang boleh saya catat melalui bacaan tadi. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ia naik keledai. Tidak naik kuda yang perkasa seperti raja yang hendak bertempur, menunjukkan kekuatannya, kehebatannya, statusnya. Namun mengendarai keledai yang nampak begitu lemah. Saudara yang terkasih, Yesus ketika masuk Yerusalem sebetulnya sudah tahu persis bahwa dia menghadapi musuh-musuhnya. Kalau dia orang sombong, dia akan menunjukkan kehebatannya, akan menunjukkan kesaktiannya. Dia akan mengandalkan Bapanya yang di sorga. Namun bukan itu yang ia lakukan. Seorang yang datang dari sorga
raja di atas segala raja, naik keledai. Apakah tidak bisa naik kuda yang baik? Bisa kalau menghendaki. Namun tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus datang ke situ, kehadirannya untuk membawa damai dan kasih sayang. Dan keledai, saudara yang terkasih, itu merupakan sebuah simbol tentang perdamaian dan kasih sayang. Maka kehadiran Yesus tidak untuk sombong-sombongan. Kehadiran Yesus untuk membawa suasana damai sejahtera, dan itu hanya bisa dilakukan dengan dasar hati yang rendah hati. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus masuk Yerusalem tidak menghiraukan harga dirinya. Yesus masuk Yerusalem tidak menghiraukan statusnya, kehormatannya. Ia tahu persis ketika masuk Yerusalem dia akan disiksa, dia akan dihina, dia akan dipukul, dinodai, diludai, direndahkan. Bahkan saudara yang terkasih, dia harus dijatuhi hukuman mati, padahal dia tidak bersalah. Ini adalah sikap rendah hati yang sempurna. Hal ini dalam kitab Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ditulis dengan jelas. Akan saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jelas sekali Yesus menunjukkan, memberikan contoh bagaimana melakukan sifat rendah hati itu. Sikap rendah hati seperti yang dicontohkan Tuhan Yesus ini ternyata semakin langka dalam kehidupan. Sikap rendah hati ini semakin hilang di tengah-tengah kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, persaingan hidup yang semakin keras, tuntutan hidup yang semakin tinggi, ini membuat manusia semakin egois dan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Maka ketika seseorang mencapai sebuah prestasi, acap kali merasa bahwa itu terjadi karena kemampuannya sendiri, yang membuat dia tinggi hati dan semakin jauh dari sikap rendah hati. Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengikuti arus dunia? Tidak. Permasalahannya sekarang, bagaimana caranya agar kita dapat tetap memiliki sikap rendah hati? Jawabnya adalah, hiduplah dalam ketaatan.
Mengapa begitu? Karena ketaatan dapat terjadi bila diawali dengan kesediaan untuk rendah hati. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat 8 dikatakan dengan jelas, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara yang terkasih, bila kita punya kerendahan hati, kita akan taat dengan semua perintah Tuhan. Kita akan mendengar suara Tuhan, mencari kebenaran Allah, dan kita akan melakukannya, mentaatinya. Terkhusus pada saat ini, kita juga akan taat anjuran pemerintah dalam menyelesaikan masalah besar. Karena saat ini negara bahkan dunia sedang mempunyai permasalahan besar untuk memutus mata rantai berkembangnya virus corona. Mari bersama-sama kita bahu-membahu, saling menolong, saling menyemangati untuk terus membangun sikap rendah hati. Karena kerendahan hati itu sebagai tanda bahwa dia adalah anak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari sabda yang indah ini kita renungkan bersama. Kita masuk dalam saat teduh. Saya hantarkan. Bapa yang baik, kami bersyukur saat ini Engkau telah berfirman kepada kami. Kami bersama Jumat-Mu GKJ Tawangmangu, mulai dari wilayah Nggonto Suli, Tawangmangu, Karanglo, Matisih, dan Ngargoyoso, menaikkan syukur kepadamu. Karena Engkau memberikan kesehatan kepada kami, ketika kami bersama-sama harus menghadapi virus corona yang sangat berbahaya ini. Wabah yang tidak main-main, namun Engkau terus melindungi kami. Terima kasih Bapa. Itulah kebaikan Tuhan yang kami terima. Untuk itu kami tidak pernah berhenti dan terus memohon kepadamu. Tuhan akan melindungi seluruh warga GKJ Tawangmangu dari virus corona. Bapa yang Maha Kasih, saat ini pun kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang oleh karena wabah virus corona ini harus berhenti bekerja. Kiranya Engkau memberikan kemampuan, membimbing mereka agar dia bisa melakukan pekerjaan yang lain di rumahnya, sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Kami pun juga mohon berkat agar seluruh jemaat yang ada bisa melakukan pelayanan dalam situasi yang seperti ini, agar bisa menolong yang lain, membagi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kami pun juga menyerahkan para medis yang terjun langsung menghadapi wabah ini. Mereka harus menolong orang-orang yang terkena virus. Tuhan mampukan dia. Demikian pula rumah sakitnya, tempat-tempat penampungan, Tuhan berkati agar semuanya bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
teristimewa, biarlah bencana yang begitu mengerikan ini akan membuat kami semakin bersatu, saling mendukung, saling menolong, sehingga bisa melewati bencana wabah ini dengan selamat. Terima kasih, dalam situasi seperti ini kami tetap boleh merayakan Paskah. Dan kali ini kami boleh menghayati dalam peristiwa Minggu Palmarum. Terima kasih Bapa. Engkau berkarya dalam keluarga kami, Engkau memberkati keluarga kami. Mohon ampun segala kesalahan dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa syukur dan permohonan ini. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur kita melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari kitab 2 Tawarikh 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Firman ini mendasari kita dalam mengaturkan persembahan dengan diiringi dari lagu Kidung Jemaat 357 bait yang pertama. Marilah kita haturkan persembahan kita dalam doa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan yang indah ini, Tuhan memakai kami semua, hamba-hamba Tuhan, untuk menghaturkan persembahan yang adalah berkat dari Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan memberkati setiap yang boleh kami haturkan, baik dalam persembahan-persembahan pada minggu yang lalu, persembahan bulanan, dan lain-lain. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan pakai kami semua untuk boleh menghaturkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati para pengelola persembahan dengan hati yang bijak dan kasih, sehingga berkat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila terselip dosa dalam kami menghaturkan persembahan, kami mohon ampun. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nyanyian pengutusan dari nyanyian Kidung Baru 83, bait 1 dan 2. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat.
Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota telah milikku. Jemaat Tuhan, marilah bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad kita memperbaharui iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengan mengarahkan hati, kami memiliki keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati, Jadilah saksi Kristus yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan. Melalui kehidupan kami di sini, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.